Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Satria Mulia Jaya, dan juga Pira Dwi Kristina. Materi yang akan dibahas dalam presentasi adalah yang pertama, pengertian strategi pembelajaran inquiry, yang kedua, ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga, tujuan, yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran inquiry, yang kelima, prosedur pembelajaran inquiry, yang keenam, model pembelajaran inquiry, yang ketujuh, metode pembelajaran inquiry, dan kedelapan, keunggulan dan kelemahan. Pengertian strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan atau merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry yang pertama, aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang keempat, aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Tujuan strategi pembelajaran inquiry mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari mental. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Pira, yaitu yang keempat, prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada bertanya, yang keempat belajar untuk berpikir, dan yang kelima keterbukaan. Berikutnya yang kelima, prosedur pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam merumuskan kesimpulan. Baiklah, yang berikutnya yang keenam, mode pembelajaran inquiry terbagi menjadi dua. Yang pertama inquiry deduktif, yang kedua inquiry induktif. Yang pertama inquiry deduktif adalah model inquiry yang permasalahannya berasal dari guru. Siswa dalam inquiry deduktif diminta untuk menentukan teori atau konsep yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. Dan yang kedua, inquiry induktif adalah model inquiry yang menetapkan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa sesuai dengan bahan atau materi ajar yang akan dipelajari. Dan berikutnya ada yang ketujuh, metode pembelajaran inquiry terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama inquiry terbimbing, yang kedua inquiry bebas, dan yang ketiga inquiry bebas modifikasi. Baiklah, yang berikutnya yang kedelapan, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama dari keunggulannya itu memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang ketiga, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dan belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan
memerlukan waktu yang panjang selama kriteria keberhasilan belajar diruntuhkan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di komentar YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.